Sekali lagi saya nggak tahu apa yang Tuhan lihat dalam hidup saya. Menurut saya ada banyak orang yang jauh lebih bisa khotbah jauh lebih baik. Kakak saya bisa khotbah dengan kata-kata yang lebih baik. Saya belepotan kalau kata beliau. Baca Alkitab juga biasa aja, nyanyi nggak bisa, main musik juga seadanya gitu ya. Saya juga nggak tahu apa yang Tuhan lihat dalam hidup saya, itu juga seringkali saya juga nggak tahu gitu. Jadi kalau pertanyaan itu saya nggak bisa jawab, tapi mungkin saya cuma bisa bilang apa yang saya punya semua itu yang ya saya kasih ke Tuhan lah. Uang, mimpi, cita-cita, keinginan, apalagi rumah saya ditinggalin sama berapa orang sekarang. Saya ini orang yang sangat posesif. Jadi kalau ini rumah ya ini kayak goa gitu ya, nggak boleh ada orang yang masuk. Tapi hari ini kalau Tuhan mau ya saya buka rumah saya. Berapa orang tinggal bahkan di rumah saya hari ini. Minimal ada 3 orang, 4 orang yang tinggal di rumah saya. Belum sama istri, sama anak, sama semuanya, mbak dan lain sebagainya. Terus uang, saya tuh mikir kalau saya nggak pelayanan dan saya survive dengan uang yang ada, mungkin saya bisa ongkang-ongkang kaki dan ya udah nikmati hidup lah, nggak ngapa-ngapain gitu ya, jadi pengangguran, makan, jadi gamers, mungkin jadi YouTuber sekali saya, nggak tahu lah, saya juga nggak suka, nggak tahu jadi apa, tapi menurut saya bisa beli apapun yang saya mau. Tapi Tuhan mau uang ya, ambillah gitu, ini uang saya. Tuhan mau waktu, Tuhan mau tenaga, emosi, dan semuanya ya ujungnya saya nggak tahu apa yang sangat Tuhan lihat dalam hidup saya. Tapi saya coba kasih semuanya kepada Tuhan. Gitu. Saya coba kasih apapun yang saya bisa kerjain lah. Saya bisa khotbah, kerja, pelayanan, ke luar negeri, ke provinsi, ya ayolah gitu. Meskipun dengan semua resiko, tapi saya ini nggak punya mimpi yang lain. Gitu. Saya nggak punya tujuan hidup yang lain. Tujuan hidup saya udah nggak ada. Ya, pribadi ya, misalnya mau punya rumah, mau punya Ferrari. Saya pernah duduk di Lamborghini kok. Dan buat saya terlalu pendek dan kursinya keras gitu. Handphone mahal gitu, mungkin handphone saya handphone yang paling mahal mungkin tahun lalu. Dan ya udah gitu aja kok. Tahun 2020 keluar lagi handphone yang lebih mahal ya. Jadi saya nggak punya mimpi handphone, jadi orang kaya juga nggak terlalu selain bisa memberkati orang. Terus mungkin punya anak, buat saya anak yang Tuhan berikan adalah anak yang the best gitu. Tapi kalau suatu hari Tuhan minta juga ya sudah. Terus apa lagi? Udah tinggal menyenangkan hati Tuhan. Itu yang bisa saya kasih buat Tuhan sih. Pertama itu berarti masih kuliah S1, dipercayain BMN, pelayanan BMN, dan habis itu lama lah, berapa tahun kemudian baru anak-anak muda 2015 kalau nggak salah, baru anak muda, setelah itu radio, setelah itu tahun 2020 dipercaya satpam, security, terus di tahun 2020 tengah juga dipercaya STT. Perjalanan apa yang paling ini? Sebenarnya banyak. Yang pertama adalah saya di antara BMN itu saya paling kecil. Gitu, yang lain udah senior dan umurnya semua di atas saya. Dan apalagi security juga hampir 90% itu semua di atas saya umurnya. Dan mereka bahkan lebih lama daripada saya. Gitu, ada yang dari awal Mahanaim pertama mereka udah ada. Radio, terus STT juga hampir sama. Jadi kendalanya dalam masalahnya adalah bagaimana saya ini bukan cuma jadi anak pemimpin yang dipercaya memimpin. Tapi gimana caranya saya saya menunjukkan kemampuan buat saya ini bisa jadi pemimpin mereka. Semua staff di BMN bisa pegang kamera jauh lebih baik dari saya, bisa ngedit, bisa lebih konsisten, lebih baik dari saya. Security, mereka jauh lebih jago jadi security dibanding saya. Mereka bisa bertahan 12 jam loh, dari jam 6 sore sampai 6 pagi nggak tidur. Saya tidur jam 12 aja, pagi-pagi udah keliengan gitu ya. Dan belum radio, bagaimana cara mereka siaran, semua hukum yang harus mereka, legal yang harus mereka kerjain, STT apalagi, itu bagaimana ketemu sama pemerintah, diskusi, rapat.
bikin kurikulum, itu semua masalah kompleks. Anak-anak muda, mereka yang jauh lebih bisa nyanyi, jauh lebih bisa khotbah, jauh lebih kompeten lah buat pegang youth daripada saya. Nah, tantangan pertama adalah gimana caranya saya ini bisa dipercaya oleh pemimpin dan oleh tim untuk saya memimpin. Karena saya lebih muda, jauh lebih junior posisinya, kemampuan saya juga nggak lebih hebat dari mereka. Nah, itu adalah tantangan pertama yang saya harus terima dan hadapin. Tapi saya ngelihat bagaimana kita itu memang harus bisa dipercaya dalam hal yang kecil, supaya Tuhan bisa mempercayai kita hal yang besar. Banyak orang pengen kaya tapi nggak pernah belajar kaya gitu. Nggak pernah kan kita belajar menjadi kaya kan nggak pernah. Semua mau kaya, iya. Semua mau dipercaya hal besar tapi nggak pernah belajar memegang hal besar. Nah, itu yang saya pelajarin sih. Dan itu yang gimana caranya saya ini harus bisa dipercaya bukan karena saya anak Ibu Iin. Itu adalah target saya nomor 1. Gimana orang dan Tuhan mengenal saya bukan Joshua anak Bu Iin, tapi ya sebagai Joshua Christian. Dan di BMN, gimana caranya saya punya ide, saya belajar, saya nonton film-film apa sih yang disukain anak-anak muda, film-film apa sih yang disukain gitu ya. Gimana caranya kita upgrade, gimana caranya kita lebih oke, sosmed, sosial media, dan lain sebagainya. Gimana caranya saya punya ide-ide, gimana caranya saya approach personal, human resource-nya, gimana cara saya punya hubungan dengan pribadi demi pribadi, gimana caranya saya punya visi, gimana caranya saya punya target, gimana caranya membangkitkan pasukan, gimana caranya saya ngobrol sama satpam, gimana caranya saya ngobrol sama orang-orang profesional, gimana caranya saya ngomong sama orang di atas. Itu aja komunikasinya beda semua. Dan saya harus belajar. Dan dari situ saya belajar gimana sih caranya supaya mereka ini, oh iya satu lagi permasalahan, semua unit yang saya pegang punya tuan sebelum mereka. Di BMN punya pemimpin sebelum saya. Security punya pemimpin sebelum saya. Gimana caranya mengambil hati mereka dan mereka bisa move on sama saya. Gitu. Dan itu juga permasalahan lagi gitu ya, isu berikutnya. Bukan mencuri, tapi gimana caranya bisa mengambil hati dan visi mereka ini loh. Tanpa menjelek-jelekan pastinya ya. Tapi kita bisa punya target-target baru yang bisa ngelanjutin. Dan gimana caranya ujungnya memimpin satu pasukan, satu tim, ini buat menyelesaikan satu visi yang Tuhan mau. Manuvernya Ibu Iin, manuvernya pemimpin-pemimpin di atas, itu kan juga nggak mudah. Kita harus keluar dari rutinitas, kita harus keluar dari, misalnya nih, Rock punya visi buat 6 bulan, tiba-tiba Ibu datang, saya punya visi begini. Nah itu kan kita harus manuver. Sedangkan kita punya hal yang rutin nih. Kita punya PAUD, kita punya rumah singgah, kita punya beasiswa. Ini yang nggak boleh diajak manuver. Oke, PAUD-nya kita stop ya karena kita mau ke bangsa-bangsa. Kan nggak bisa. Ini PAUD harus tetap jalan, rumah singgah harus tetap jalan. Nah, gimana caranya BMN, contohnya radio. Gimana caranya BMN harus tetap siaran setiap Sabtu, setiap Senin, setiap Minggu. Khotbah harus tetap tayang, tarian harus tetap tayang. Sedangkan Ibu minta kita manuver ke kiri dan ke atas ke bawah gitu. Nah, itu kan semua strategi yang harus disusun. Harus sepakat dan harus bawa satu tim buat juga sepakat. Jadi masalahnya banyak, tapi cara menyelesaikannya adalah ujungnya saya punya tim yang luar biasa lah. Yang mereka bisa manuver dan mereka bisa menuntaskan visi misi dan target yang kita punya. Banyak banget cerita, tapi mungkin saya mau ceritain 2 kegagalan. Yang pertama adalah kegagalan dalam menggembalakan. Jadi saya menggembalakan youth dan hari itu KKR dan rada mess up lah gitu ya. Dan menurut saya, buat saya KKR itu terlalu banyak bumbu, terlalu banyak talk show, terlalu banyak hadiah, sehingga yang ilahi, yang apa ya, kayak firman Tuhan itu sangat minim karena kebanyakan main, kebanyakan ketawa. Dan singkat cerita saya pulang di tengah KKR, saya pulang, dan di tengah saya mau pulang, jangan pulang, saya pergi ke tempat martabak, saya beli martabak dan saya balik lagi ke tempat KKR. Dan singkat cerita KKR udah selesai karena macet. Saya pulang
Saya udah nggak mau ngomong, saya cuma pengen ngasih martabak dan pulang gitu. Tapi saya dipaksa lah, ayo dong Ko Jos, review dong KKR kami hari ini seperti apa. Saya tuh udah sangat nggak pengen ngomong gitu ya, karena saya tahu nih kalau ngomong ini pedas nih pasti keluar nih. Tapi karena dipaksa, ya udah akhirnya mereka duduk, saya kumpulin dan wah di situ cetusnya saya keluar lah. Gitu, cetusnya apa ya, saya ngomel dan saya muarah gitu buat statement saya yang awal, acara ini gagal gitu. Ini nggak ada hadirat Tuhan dan kalian cuman hura-hura di atas kehampaan gitu. Wah, mereka singkat cerita senyum-senyum di depan saya, martabak habis. Dan tapi pulang, youth-nya bubar teman-teman. Singkat cerita mereka kepahitan, mereka marah, ada yang sampai bertahun-tahun nggak ke gereja. Karena apa? Kepahitan sama saya. Dan sejak saat itu saya tahu Tuhan harus memberesi kemarahan dalam hidup saya. Saya ini pemarah. Meskipun nggak yang kayak marah, banting barang, enggak. Tapi memang marahnya itu dalam sini. Dan saya tahu gini, Tuhan ajarin saya buat, saya ini negur orang nggak dengan kemarahan. Saya itu selalu bilang gini ya, kalau kamu marah dan pengen mendidik orang, potong tanduknya, potong ranting-rantingnya, jangan bunuh orangnya. Kita kan seringkali gini ya, marah, dasar kamu ini memang nggak becus, nggak bisa diandalkan, dari dulu saya udah nggak suka sama kamu. Nah itu kita bunuh orangnya. Nah itu yang saya lakuin hari itu. Saya nggak potong tanduknya, saya nggak ngomong kalian ini kebanyakan talk show. Nggak. Saya marah, kalian itu memang tidak menghargai Tuhan, memang nggak tahu hati Tuhan itu. Saya bunuh orangnya. Dan saya belajar kelembutan. Saya harus ngerti kemarahan itu membunuh. Bahkan ada yang bertahun-tahun loh nggak pergi ke gereja gara-gara saya. Ada yang bertahun-tahun kepahitan dengan pelayanan. 1, 2. Suatu kali singkat cerita, saya jatuh dalam perzinahan. Dan saya jatuh dengan pacarnya unit saya sendiri, anak saya sendiri. Jadi anak saya punya pacar, hari itu belum married, saya sikat gitu pacarnya. Dan hari itu heboh singkat cerita dan hampir setengah dari pelayanan tuh resign dari pelayanan. Hampir jemaat juga semua dengar pemimpin mereka buat salah bla 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 dan lain sebagainya. Dan setengah meninggalkan. Saya ngakui itu kesalahan saya. Memang itu kesalahan yang sampai sekarang pun saya masih sesali gitu ya. Karena pure itu kesalahan saya kok. Bukan kesalahan perempuannya, bukan kesalahan orang-orang, kesalahan saya. Tapi yang saya pelajarin apa? Saya belajar tentang orang-orang yang setia, yang tidak meninggalkan saya. Ya, itu kesalahan saya betul. Saya dididik Tuhan dan setengah dari anak-anak youth ninggalin saya. Tapi saya ngelihat ada setengah yang tidak meninggalkan saya. Sampai sekarang saya masih sering mempertanyakan ke anak-anak ini, kenapa hari itu kamu nggak ninggalin? Ada yang jawabannya, hari itu saya nggak dengar kok ceritanya. Oh ya udah bersyukurlah karena kamu nggak dengar. Tapi ada juga yang bilang, nggak kok gitu. Aku tahu semua orang pernah buat salah kok. Aku tahu nggak, Koko belum sempurna. Dan kalau Koko sering mengampuniku, kenapa aku tidak mengampuni Koko hari itu? Kalau Koko aja bisa menerima kesalahanku waktu aku banting barang dan hampir bunuh orang hari itu, kenapa aku nggak bisa mengampuni Koko yang berzina sekarang? Dan itu yang buat saya ngerti, kita ini kesetiaan itu jauh lebih mahal dibanding orang-orang yang jadi donatur, mereka nabur sekian ratus juta. Orang-orang yang setia itu kayak Pak Luki, Coach Iren, terus Bu Nita, Bu Nike, Bu Ruth, Kak Leo, Pak Steve, dan semua orang yang nggak bisa saya sebut namanya. Kesetiaan oleh waktu itu wow dan nggak bisa dibayar oleh apapun. Saya bingung dengan orang yang suka berkata, Pak Luki itu apa hebatnya? Ibu Nita itu apa hebatnya? Ibu Nike itu apa hebatnya? Mereka kan kelemahannya A, B, C, D, F, G. Kesetiaan mereka itu nggak bisa dibandingkan dengan mulut kamu yang rewelnya kayak gitu. Kesetiaan itu sangat mahal. Dan itu pelajaran yang saya terima. Dan yang ketiga, KKR. Saya pernah KKR di satu pulau dengan budget sekian ratus juta. Karena memang KKR di lapangan 8.000 orang hari itu. 8.000 orang belum transport, mahal banget. Dan
semua sewa lapangan, sound system dan lain sebagainya dapat budget 100 sekian juta gitu. Dan saudara tahu, hari itu kami pergi dengan tim, semua udah siap. Di hari H teman-teman, hujan dan tidak ada satu orang pun yang datang. Sini ada Kak Dani juga, Kak Dani ikut juga waktu itu ya. Kosong, nggak ada yang datang. Hujan deras, sampai lapangan bola itu genang teman-teman. Dan hari itu hujan deras, nggak ada yang datang. Saya cuma jalan ke tengah lapangan. Bahkan soundman-nya aja kabur. Jadi kalau saya mau bilang saya khotbah di depan soundman juga nggak. Soundman-nya pun kabur gitu. Saya cuma jalan di tengah lapangan. Saya cuma berlutut. Saya cuma bilang, Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Udah, sampai malam. Adalah yang datang dikit gitu ya. Dan saya saya cuma khotbah di tengah lapangan kosong. 8.000, harusnya 8.000, bahkan lebih ya, lapangan bola kosong, udah yang datang paling cuma 300-400 orang. Udah saya khotbah, dan itu pelajaran yang sangat berharga buat saya. Kenapa? Itu buat saya tidak trauma, tapi buat saya harus berdoa meminta signs and wonders. Saya harus belajar lebih lagi soal KKR, saya harus belajar ini, banyak. Kami ditolak gereja-gereja hari itu karena KKR mendadak. Wah, banyaklah kesalahan kami. Dan itu semua pembelajaran. Buat apa? Berapa tahun kemudian kami ada KKR, Bali G. Hari itu mendung teman-teman. Mendung, benar-benar mendung semendung-mendungnya. Di gunung sisi sana udah hujan deras. Kita bisa ngelihat dengan mata kita itu udah hujan deras. Tapi hari itu saya cuma angkat tangan, Tuhan, dalam nama Yesus, tidak hujan. Dan yang ajaib teman-teman, angkot itu datang, basah kuyup. Mobil transport, angkutan yang bawa jiwa-jiwa itu basah kuyup, tapi lapangan kering. Dan kami KKR teman-teman, berapa? 3 jam, sekian ribu orang, tidak hujan. Bahkan ada satu tradisi mereka lah, ada penguasa gunung yang setiap kali hujan, itu pasti seluruh kota hujan. Dan hari itu kutuk itu dipatahkan. Karena di gunung hujan, di lapangan nggak hujan. Itu kayak ada dom. Satu lapangan nggak hujan. Semua angkutan umum, bahkan warga itu datang. Kenapa? Karena mereka kehujanan. Dan mereka perlu tempat berteduh. Tempat berteduh mereka di mana? Di lapangan tempat kita KKR. Dan saya ngelihat, jangan trauma. Satu, kita ini punya banyak kemarahan, banyak iri yang di dalam. Dan kalau engkau nggak bisa beresin, one day itu yang akan makan dan bunuh kamu. Saya punya kemarahan. Dan hari itu Tuhan memberesi kemarahan saya. Supaya apa? Supaya saya nggak bunuh orang lagi di depan. 2, kamu boleh jatuh, kamu boleh mengalami banyak hal lah. Tapi kamu harus ingat, orang-orang yang tetap mendoakanmu dan tetap support kamu hari itu. Mereka orang-orang yang memilih untuk bersamamu. Dan mereka orang yang memilih di tengah taman Getsemani, di tempat kamu sedang bercucuran darah, di tempat Romawi lagi mau nangkap kamu. Wah, hari itu teman-teman, kalau saya mau ceritain, anak-anak saya udah memutuskan buat mereka mau mukulin saya. Walaupun nggak pernah ketemu, tapi mereka udah mau cegat saya dan mukulin saya. Dan buat saya, orang-orang yang memutuskan buat tidak tertidur dan tetap mendoakan saya, itu sangat mahal harganya. Dan ketiga, jangan pernah trauma. Kamu akan ketemu Goliat, kamu akan ketemu beruang, ketemu singa, ketemu musuh, ketemu kereta besi, ketemu raksasa. Jangan pernah trauma dengan setiap kegagalan, dengan setiap kekalahan. Terus hadepin bersama Tuhan. Terus hadepin kelemahanmu, hadepin kekalahanmu. Karena di tempat engkau kalah, engkau akan mendapat kemuliaan dan kemenangan. Dan hari ini, KKR demi KKR, saya ngelihat bagaimana itu semua adalah hasil kemenangan demi kemenangan, pengurapan demi pengurapan. Itu adalah semua hasil dari apa? Dari semua kegagalan demi kegagalan. Semua bisnis yang saya punya hari ini, itu adalah dari apa? Dari kegagalan demi kegagalan. Saya gagal di restoran, saya baca buku, saya pelajarin, saya belajar, saya minta diajarin orang. Sampai hari ini, saya punya restoran lagi. Dan jangan pernah berhenti belajar, hadapin semua kelemahan, hadapin semua kekurangan bersama Tuhan.
Jiwa-jiwa yang bertobat banyak, sangat banyak, sampai dijadikan buku 1000 Miracle Stories, Kemah Para Pahlawan banyak. Tapi mungkin yang paling berkesan adalah mungkin 2 orang yang sampai hari ini masih ada bersama saya, Christian dan Juan. Mereka ini bukan orang yang sempurna, sama-sama pemarah, yang satu bela diri, pernah kemasukan roh-roh jahat gitulah. Dan Christian orang yang ditolak sama sekolah, ditolak sama banyak orang. Kenapa? Pemarah, pemberontak, suka main perempuan dan lain sebagainya. Tapi saya melihat bagaimana hidup mereka sekarang. Bagaimana mereka dipakai Tuhan, bagaimana mereka berjuang dengan kelemahan mereka. Dan bagaimana Tuhan melihat dan Tuhan mengubahkan hidup mereka. Mereka ini bukan orang yang dilihat orang. Juan itu ngelihat orang aja nunduk. Kenapa? Minder banget. Takut banget. Kenapa? Dia merasa dia hitam, dari sekolah dia dibully karena dia Kristen, dia merasa jelek. Tapi kalau hari ini dia khotbah, dipakai Tuhan, dia pelayanan ke daerah, dia diberkati Tuhan dengan ajaib. Saya ngelihat bagaimana Tuhan membalikan orang itu cuman segampang itu. Dan saya lihat Christian, seorang yang keras kepala, dulunya pemarah, pemberontak. Tapi saya lihat hari ini dia dipercaya Tuhan sangat banyak hal. Kenapa? Karena dia adalah orang yang setia. Dan dia adalah orang yang berkata, ya Tuhan, buat semua yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Jadi saya ini lihat, buat Tuhan ngubah kita tuh gampang. Kita yang make it difficult. Kita yang bikin susah. Hari ini saya lihat banyak teman-teman di BMN, mereka yang udah punya rumah, mau menikah gitu ya, diberkati Tuhan. Tapi emang ada orang-orang yang make it difficult gitu. Mereka punya keuangan jauh lebih baik, mereka punya keluarga jauh lebih baik, mereka punya modal lebih banyak. Tapi sukanya itu bergumul dengan Tuhan. Sehingga Tuhan tuh perlu patahin tulang kakinya lah, Tuhan perlu patahin tangannya lah. Kenapa? Ya dia bergumul terus dengan Tuhan. Dan buat saya, jadi orang itu yang gampang dibentuk. Tuhan mau bentuk kita, biarkan Tuhan membentuk kita. Kalau Tuhan mendidik dengan keras, ya biarkan Tuhan mendidik dengan keras. Don't make it difficult. Jangan bikin hidupmu tuh susah gitu loh. Tuhan mau bawa kamu ke kanan, kamu usaha ke kiri. Yunus dimakan ikan gitu ya. Dicaplok ikan dulu kan nggak perlu. Bahkan menurut sejarah semua kulit Yunus tuh hancur. Kenapa? Kena asam di perut ikan. Dan menurut cerita Yunus tuh dimakan ikan nggak sekali, tapi 2 kali. Kenapa sih harus sesulit itu, sesusah itu? Jadilah orang-orang yang dipakai Tuhan dengan ajaib. Dan waktu Tuhan mau bentuk, Tuhan mau panggil, kita jadi orang yang selalu standby. Dan kita berkata, I am available, here I am Lord. Gitu sih. Jadi cerita pertobatan, jadilah orang-orang yang cepat bertobat dan cepat berbalik ke hati Tuhan. Saya tetap punya keinginan ilahi, teman-teman. Dan keinginan saya satu, dan jelas, clear, dan ini buat semua kalian. Nama saya adalah Joshua Christian, dan saya akan membawa kalian masuk ke tanah perjanjian. Jadi saya akan membawa semua anak-anak yang ada di bawah saya, menyelesaikan destiny, sampai ke puncak kejayaan mereka masing-masing. Misalnya, Kak Dani panggilannya adalah untuk membuat film yang sekali orang nonton, mereka bertobat dan itu ditonton sampai jutaan orang. Saya akan memastikan destiny itu selesai dalam 3 tahun, dalam 4 tahun, dalam tahun-tahun ini sebelum kedatangan Tuhan yang kedua. Kalau di sini ada Stephanie yang destiny-nya adalah membawa jiwa-jiwa eksekutor Tuhan, menyiapkan KKR buat saya untuk jutaan orang, dan saya akan memastikan destiny itu harus tercapai. Dan setiap semua yang ada di bawah saya, semua yang menjadi unit, yang menjadi anak-anak yang saya pimpin, sekali lagi, destiny dan tugas saya, mimpi dan iman saya adalah untuk membawa kalian semua, bahkan kalian yang nonton YouTube ini sekarang, masuk ke tanah perjanjianmu masing-masing. Makanya hari ini saya sharing, mengajarkan,
sharing dari cerita kecil saya, supaya semua yang nonton masuk ke puncak destiny kalian masing-masing. Sekali lagi, nama saya Joshua Christian, dan saya akan membawa kalian semua masuk ke tanah perjanjian. Tuhan Yesus memberkati.